itu dan terkait dengan sengketa tanah pastinya itu ada 900 lebih kasus sepanjang tahun 2010 atau sampai dengan tahun 2010 bulan Juli. dari tahun berapa? Itu yang kami amati sejak mulai tahun 2004-an. 2004 sampai sekarang ada 900-an. Ya, itu kecil. Ini konflik komunitas yang 900 komunitas ini masih kecil karena BPN mencatat 2000-an, Komnas HAM mencatat 4000-an. Maka yang saya agak bingung, terpampangnya secara vulgar dan kalau misalnya kita boleh pakai katanya Bapak Presiden, ini sudah terbuka terang benderang dan terjadi di depan mata. Lalu kenapa tidak ada tindakan affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi soal-soal seperti yang dialami oleh Bapak Inka ini yang terjadi di kampungnya sana. Persoalan ini, Bung Seko, Anda sebagai pengamat hukum, sebenarnya apa gitu? Padahal seperti Pak Engkai dan 900-an kasus yang disampaikan oleh Bung Karl, ini kan mereka mempunyai hak gitu untuk mempertahankan hak mereka, karena kita tahu gitu ya, Indonesia ini ada dan masyarakat adat ini ada jauh sebelum Indonesia ada gitu kan. Jadi apa sebetulnya persoalan yang terjadi di negara kita ini? Jadi begini persoalannya, pertama bahwa masyarakat adat itu berdaulat terhadap wilayahnya. Oleh karena itu mereka juga memiliki hak atas tanah, atas apa yang ada di atas tanah, di bawah tanah, dan semuanya terhadap wilayah mereka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan persoalan-persoalan banyaknya kasus-kasus kriminalisasi seperti yang dicatat oleh teman-teman Sawit Watch, itu ada 900-an, lalu Komnas HAM ada sekitar 4.000-an, lalu BPN ada sekitar 2.000-an. Nah, ini persoalannya memang kalau kita melihat bahwa selama ini sistem hukum kita selalu berpihak kepada kelompok kuat. Oleh karena itu saya bisa mengatakan bahwa hukum di kita ini seperti pisau, tumpul di atas tapi tajam di bawah. Itu artinya apa? Artinya bahwa tatkala hukum itu bersentuhan dengan pemilik kekuasaan, baik itu pemilik kekuasaan berdasarkan kekuatan ekonomi maupun berdasarkan kekuatan politik, itu dia tidak akan tersentuh. Dan tatkala dia hukum itu bersentuhan dengan masyarakat, maka dia akan semakin tajam dan semakin menggigit dan bahkan bisa melukai. Korban, gitu ya, akibatnya menjadi korban. Ya, baik. Tahan dulu Pak Seko, kita sambut dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Agak keras sedikit, Pak. Ya, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana nih, Pak? Saya Anton. Anton, di mana Pak Anton? Saya di Jeruju. Di Jeruju, Pak Anton. Agak keras sedikit, Pak ya. Ya, baik. Silakan, Pak. Menarik sekali perbincangan saya lihat di YTV tentang persoalan sawit di Kalimantan Barat ini. Ya. Saya hanya bingung saja, kenapa selalu sawit yang dipermasalahkan? Padahal kita tahu sawit banyak memberi kontribusi bagi negeri ini. Kok harus sawit dipermasalahkan? Sawit banyak bukti juga telah mensejahterakan masyarakat. Bahkan banyak yang dipekerjakan. Kenapa harus dipermasalahkan? Kalau mau sawit menjadi masalah, kenapa pemerintah juga mengizinkan? Nah, artinya kan sawit tidak ada masalahnya. Nah, saya melihat ini ada kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan sawit. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Oke, baik Pak Anton. Ini barangkali Bung Karlo bisa menjawab ini persoalan ekonomi kita yang berlandaskan koperasi, kemudian ekonomi rakyat kecil menunjang orang kaya. Yang terakhir kita mendengar rilis bahwa orang terkaya di Indonesia justru jadi pengusaha sawit. Ini faktanya loh. Ya. Gimana, Bung? Rilis terakhir yang dibuat oleh majalah Forbes, ini ada 40 orang yang dikategorikan oleh orang-orang terkaya di Republik ini. Dan rata-rata itu berasal dari
sektor industri perkebunan itu adalah sawit. Di luarnya itu adalah bagian mining, mineral, tambang. Itu di batu bara. Jadi sawit dan batu bara. Ini yang lagi kejar-kejaran sekarang. Nah, menarik pertanyaan dari Bapak Anton tadi, kenapa sawit yang mesti dipersalahkan dalam konteks ini? Kenapa tidak kemudian banyak sektor perkebunan yang lain gitu loh? Kami tidak kemudian mempersalahkan komoditinya. Karena bagi kami kalau mempermasalahkan komoditinya ini sama dengan mempersalahkan Tuhan yang menciptakan barang ini. Kan gitu. Ini adalah sistem perkebunannya yang memang tidak benar dan tidak berpihak kepada masyarakat. Seperti contoh paling sederhana yang terjadi dengan bapak-bapak yang dari Badaus ini. Izin lokasi dan izin prinsip itu hanya izin yang diberikan oleh pemerintah, oleh bupati kepala daerah untuk memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan sosialisasi, permisi, tidak kemudian membuka. Ketika dia sudah permisi masyarakat, masyarakat melepaskan, sudah ada pelepasan, kalau di sini bahasanya mungkin ada derasa begitu Pak ya, ada ganti kerugian yang layak karena tidak mungkin ganti untung. Ya ini baru kemudian bisa didaftarkan, kemudian dimintakan keluarnya HGU. Tapi ketika unprocedural, ini udah malpraktek di situ, sesuatu yang dasarnya salah, pasti ke depannya bakal salah lagi Pak. Lalu kenapa dibilang sawit yang selalu disoroti dan sementara pemerintah juga tidak juga berbuat apa-apa begitu loh. Di sektor sawit, pemerintah banyak mengeluarkan aturan yang memang sedikit banyak ini tendensinya ke arah situ. Kalau kita bisa lihat Permentan 26 tahun 2007 itu malah memberikan ruang gerak bagi perusahaan perkebunan itu untuk ekspansi besar-besaran. Karena di situ terjadi intensitas peningkatan luasan yang diperbolehkan dalam satu provinsi bagi perusahaan untuk boleh membuka kebun. Nah, di samping itu, kalau kita yang lihat bagaimana perkebunan kelapa sawit ini kan agak lucu sebenarnya ya. Maaf, Bung Karlo, kita tahan dulu, nanti Anda sambung lagi ya. Baik, kita terima dulu penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa nih Pak? Di mana? Pak Sparto tuh, Pak. Pak siapa? Sparto. Suparto di mana Pak? Di Selat Panjang. Selat Panjang, silakan Pak. Jadi begini, Pak. Kami rasa kebijakan pemerintah saat ini sangat-sangatlah merugikan rakyat. Yang jelas, mereka orang-orang adat tanah kampung itu ya, yang sekian banyak mempunyai lahan dan dibagikan kepada sebuah perusahaan, terus dibagikan kepada masyarakat itu sekian persen dan pakai nyicil lagi Pak. Apakah adanya sawit, jalan ataupun infrastruktur di kita ini harus dibenahi? Dan saya rasa ini hanyalah partisipasi orang-orang yang berduit saja yang bisa mengelabui orang-orang pedesaan. Kita menggunakan barang sawit kah yang untuk bisa bikin rumah atau bikin dan segala-galanya. Sebaiknya pemerintah menerapkan permajaan karet saja yang kiranya bersambungan untuk mensejahterakan itu petani yang ada. Kalau seperti ini terus, kemungkinan ya rugi itu bukan pemerintah, rakyat yang rugi. Halo Pak Suparto, bisa dipersingkat Pak? Iya. Ya. Cuma pesan saya ini aja. Kalau memang pemerintah itu ingin mensejahterakan rakyat, saya rasa sawit itu janganlah. Itu sangat-sangat merugikan masyarakat, terutama kami-kami di daerah itu perhuluan. Kasihan itu orang-orang kampung sana. Sekarang mungkin tergusur, sementara orang-orang itu mungkin dikirim ke sini. Dari Jawa dikirim ke Kalimantan, ke Sumatera dikirim ke sini. Sementara orang yang asli orang sini cari pekerjaan sudah kepayahan, kesusahan. Banyak yang ada punya pekerjaan. Contohnya saya sendiri. Oke. Baik. Pak Suparto tadi di Selat Panjang. Terima kasih Pak Suparto. Nah ini sebentar, Bung Karlo tadi harus lanjutkan, nanti saya ke Bang Win bagaimana perbandingannya nanti soal untung rugi dan sebagainya. Dilanjut sedikit Bung Karlo. Nah, yang menjadi ironis sebenarnya di sektor perkebunan sawit di Indonesia itu adalah
pemerintah sampai sekarang masih tidak ada keberpihakannya dengan masyarakat terkait dengan proses-proses dan perizinan yang terjadi. Cenderung memang proteksi yang diberikan kepada masyarakat yang enggan dan tidak mau memberikan tanahnya itu hampir tidak ada diberikan, begitu Pak. Padahal Indonesia adalah salah satu negara itu yang mendukung deklarasi UNRIP. Ini deklarasi dari PBB untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat. Dan di situ ada diterapkan prinsip yang namanya free prior informed consent. Ya. Ini sebuah prinsip yang sebenarnya mutlak ada di dalam setiap komunitas masyarakat adat, bahkan dalam setiap individu. Oke, baik. Itu nanti kita lanjut Bung Carlo. Kita jeda sejenak dan pemirsa Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Spesial Dialog.